warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk yang kesekian kalinya puji dan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmatnya, karena hidayahnya sampai detik hari ini kita semuanya masih bisa terus mempertahankan gelar kita sebagai mukminin wal mukminat, orang-orang yang selalu beriman karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Yang kedua, salawat salam kita untuk rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena bimbingan sunnah-sunnahnya sampai detik hari ini pun kita semuanya masih bisa menikmati indahnya agama kita, yaitu al-Islam. Yang saya hormati para orang tua kami, bapak, ibu, dan yang saya cintai saudara-saudara sekalian. Di pertemuan yang lalu kita telah mengambil wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul Pak ya? Rasulullah wafat pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Beliau wafat. Para sahabat sedih, berkabung, sampai ada yang tidak sanggup menerima fakta. Lalu akhirnya tersadarkan, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sementara Abu Bakar yang selama ini terlihat lembut, justru tegar menerima kabar wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul telah menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi kurang lebih selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Islam telah sempurna Allah turunkan ke muka bumi ini. Karena Islam sudah sempurna, maka setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi seorang nabi, tidak ada lagi seorang rasul, karena sudah ditutup oleh Allah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, kalau ada orang yang ingin mengotak-atik Islam kurang sempurna, terbantahkan. Kalau ada orang-orang yang nanti mengaku sebagai nabi akhir zaman, bohong. Karena Islam telah sempurna, Nabi pun ditutup oleh Allah dengan kehadiran Muhammad SAW. Dan ketika Rasulullah wafat, Al-Quran telah lengkap turun kepada Rasul SAW, yang tersusun dalam 30 juz, sepakat, 114 surat, sepakat. Ayatnya berapa Pak? 6.000? Ini sudah pernah kita tanyakan di sini loh itu. 6.000? Pasti dalam hati banyak yang ingin mengatakan 6.666 kan? Nomor cantik, gampang dihafal. Ternyata tidak benar. Yang mengatakan jumlah ayat Al-Quran 6.666, saya yakinnya, wallahi, belum pernah menghitung sendiri. Yakin dah itu. Jumlah ayat Al-Quran yang ada dalam tangan kita saat ini adalah 6.236 ayat. Masih cukup cantik. 6, 2, 3, 6. Jangan buru-buru percaya sebelum menghitung sendiri. 6, 2, 3, 6. Telah turun lengkap kepada Rasulullah.
dan semuanya dihafal dalam dada. Nabi Muhammad jelas hafal, dan banyak para sahabat hafal Al-Quran tadi, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Mereka banyak yang hafal di dada. Namun Al-Quran saat itu belum sempat dibukukan, belum sempat ditulis dengan lengkap. Ada beberapa tulisan, tapi masih berserakan di pelepah, di papan, di lempengan batu, di daun. Sedikit, belum lengkap, sampai Rasul wafat. Dan ketika Rasulullah wafat, akhirnya para sahabat memilih pemimpin yang baru. Sempat ada pro dan kontra, setuju tidak setuju. Akhirnya mereka bermusyawarah, mufakat, dan orang yang dipilih adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka mulai hari ini kita sudah tamat dari materi As-Sirah An-Nabawiyah, dan kita masuk ke babak yang baru, yaitu Tarikhu Al-Khulafa'ir Rasyidin, sejarah para khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pertemuan kita yang pertama ini dalam sejarah para khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah Abu Bakar. Poin-poin yang akan kita ambil yang pertama adalah lorong sejarah. Lorong sejarah dan 4 khalifah Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian kita akan melihat dengan cepat sekilas program-program Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu ini ada sedikit pertanyaan, bedah riwayat terkait dan lain-lain. Kita ambil yang pertama, lorong sejarah 4 Khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengingatkan kita materi-materi yang sudah pernah kita ambil, supaya kita punya gambaran utuh. 0 tahun Maulidun Nabi, Rasul lahir. Umur 63 tahun Rasulullah wafat, yang kemarin sudah kita ambil. 40 tahun diangkat menjadi Nabi. 13 tahun berikutnya, umur 53 tahun beliau hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di kota Mekah 13 tahun, di kota Madinah 10 tahun. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita ambil semuanya. Ketika Rasulullah wafat, istafet dakwah Islam tidak berhenti, lanjut. Dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar. Dan Abu Bakar nanti menjadi khalifah selama 2 tahun. Sampai nanti Abu Bakar wafat, khalifah yang berikutnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar menjadi khalifah kurang lebih selama 10 tahun. Umar wafat, khalifah yang ketiga adalah Utsman, dan Utsman menjadi pimpinan umat Islam selama 12 tahun. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib, dia menjadi khalifah kurang lebih selama 5 tahun. Jadi ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Masa Rasulullah 23 tahun, dan para khulafaur rasyidin ya kurang lebih antara 29 sampai 30 tahun kurang sedikit. Tentang 4 orang ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 orang inilah yang kita sebut dengan nama Al-Khulafa, para khalifah, para penerus, Ar-Rasyidin, yang lurus. Maka kita mengambil Tarikhu Al-Khulafa'ir Rasyidin, sejarahnya para khalifah yang lurus. Dan tentang 4 orang ini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda seperti berikut. Ini hadisnya agak panjang, kita potong. Rasulullah bersabda, "Fa'alaikum bisunnati." Umatku, kata Nabi, kalian harus mengikuti sunnahku. Fa'alaikum, wajib atas kalian, bisunnati, berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasulullah.
Yang namanya sunnah Nabi bisa berupa ucapan, Nabi berbicara, bisa berupa perbuatan, Nabi tidak bicara, tapi Nabi langsung melakukan, dan bisa ketetapan. Nabi merestui, ada sahabat menjalankan, Nabi merestui. Takrir. Jadi bisa ucapan Nabi, qaulun Nabi, bisa perbuatan Nabi, fi'lun Nabi, dan bisa takrirun Nabi, ketetapan Nabi. Kalau kita ketemu sunnahnya Nabi Muhammad, ucapannya, perbuatannya, restunya, fa'alaikum, kalian wajib mengambilnya. Dan para ulama sepakat sumber dasar Islam kita yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Ternyata sunnah yang harus kita pegang teguh bukan hanya sunnahnya Nabi Muhammad, masih ada sunnah yang lain. Rasul mengatakan, wa sunnatil khulafai, dan kalian semuanya harus berpegang teguh dengan sunnahnya para khalifah. Para khalifah juga punya sunnah. Al-Mahdiyin, yaitu mereka yang terbimbing oleh hidayah. Ar-Rasyidin, yang lurus. Siapa para khalifah yang Mahdiyin, Ar-Rasyidin, para khalifah yang terbimbing hidayah, yang lurus itu? Yang disepakati oleh para ulama 4 ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau kalian ketemu sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kita pun disuruh untuk berpegang teguh, ambil sunnah mereka semuanya. Tamassaku biha, pegang erat sunnah itu. Jadi kalau kita ketemu sunnah disuruh pegang, tamassaku biha. Cuman kadang-kadang pegangan tangan ini kan goyah. Kalau kita pegang sunnah, baik sunnahnya Nabi Muhammad ataupun sunnahnya para khalifahnya, kadang-kadang kan ada gangguan, ada godaan. Agar tidak goyah pegangan tangan kita, Rasul mengatakan wa'adzu 'alaiha, dan gigit sunnah itu bin nawajid, dengan gigi geraham. Saya yakin gigitannya gigi geraham kan yang paling pakem kan. Jadi kalau kita ketemu sunnah, pegang dengan tangan agar tidak goyah, gigit dengan gigi geraham kalian. Itu istilah yang digunakan Nabi Muhammad agar kita selalu komitmen, kuat, berpegang teguh dengan sumber Islam yang kedua, sunnah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Itulah pesan Nabi Muhammad. Ada sunnahnya Rasulullah dan ada sunnahnya para khalifah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya di hari wafatnya Nabi Muhammad, Abu Bakar dipilih oleh para sahabat untuk menjadi pemimpin yang baru, melanjutkan kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW. Kita mengambil pembaiatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Rasulullah wafat, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, akhirnya para sahabat setelah sedikit pro kontra, mereka sepakat untuk membaiat, mengambil sumpah setia dan ketaatan, membaiat Abu Bakar menjadi khalifah. Kalau kita visualisasikan kurang lebih seperti ini, Pak. Pembaiatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini suaranya perlu kita munculkan dulu, Pak. Kenapa tidak keluar? Sebentar. Pembaiatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
kurang lebih 3 menit 10 detik. Ini Abu Bakar didampingi oleh Umar maju ke depan, dibayat oleh para sahabat. أيها الناس، قد علمتم ما كان مني البارحة حين بلغني خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت مقالة ما كانت إلا عن رأيي وما وجدتها في كتاب الله عز وجل، ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله، وما حملني على ذلك إلا أنني كنت أقرأ هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. فوالله لقد كنت أظن أن رسول الله سيبقى في أمتي حتى يشهد عليها بآخر أعمالها، فذاك الذي حملني على أن قلت ما قلت، وأن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله رسوله، فإن اعتصمتم به هداكم لما كان هداه له، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله وثاني اثنين إذ هما في الغار وأولى الناس بأموركم، فقوموا فبايعوا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، فإني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Itu kurang lebih visualisasi pembayaatan Khalifah Abu Bakar menjadi pimpinan umat Islam pada waktu itu. Dan tadi sudah kita sebutkan Abu Bakar menjadi khalifah kurang lebih 2 tahun. Dan selama 2 tahun ini banyak prestasi yang diraih oleh Abu Bakar sebagai seorang khalifah. Dia menjadi seorang pemimpin, dia menjadi seorang khalifah, dia menjadi seorang pimpinan. Dan di antara prestasi-prestasi beliau selama 2 tahun ini adalah memberangkatkan pasukan Usama, memerangi orang-orang yang murtad, perang Al-Yamamah, pengumpulan Al-Quran, mengirimkan pasukan ke Irak, di sana ada Persia, menyerang negeri-negeri Romawi, dan lain-lain. Tidak kita ambil semuanya, kita akan mengambil yang kira-kira kita pandang sangat penting dan urgen dalam kehidupan kita saat ini. Nabi Muhammad sebelum wafat sempat mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Usama untuk berdakwah ke wilayah Romawi. Tapi di perjalanan Rasulullah wafat. Akhirnya pasukan Usama balik pulang ke Madinah. Ketika Abu Bakar menjadi pimpinan, melanjutkan kembali, diberangkatkan kembali. Dan ketika Rasul wafat, ada beberapa sahabat murtad. Ada beberapa umat Islam
yang imannya masih labil, tidak siap. Ada yang murtad, keluar dari Islam, ada yang mengambil sebagian Islam, meninggalkan yang lainnya. Sholat oke, zakat gak mau, membeda-bedakan antara hukum sholat dengan hukum zakat. Abu Bakar tidak terima, dan mereka pun diperangi. Apalagi orang-orang yang murtad ini nanti dimanfaatkan oleh orang yang mengaku sebagai nabi. Jadi ada orang-orang yang imannya masih labil, ada orang yang ngaku menjadi nabi palsu, mempengaruhi mereka. Siapa kira-kira nabi palsu itu, Pak? Jadi ternyata zaman dulu yang dipalsukan bukan hanya uang, nabi juga palsu. Dan anehnya banyak pengikutnya. Dan yang paling terkenal adalah Musailama Al-Kadzdzab. Dan gerakan nabi palsu Musailama Al-Kadzdzab ini membahayakan. Dia bikin apa itu? Surat Al-Quran tandingan. Dia pernah bikin surat pura-pura mendapatkan wahyu, namanya surat Al-Fil. Kita kan punya surat Al-Fil kan? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi ini Musailama bikin tandingan punya surat Al-Fil. Al-Fil artinya apa? Gajah. Dia bikin surat Al-Fil, gajah. Malfil, apakah itu gajah? Wa ma adraka malfil, apakah kamu tahu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, dia punya belalai yang panjang. Wa dzanabun qasir, dan ekor yang pendek. Sampai akhir surat memberitahu tentang gajah. Lalu apa pesannya? Apa kandungannya? Enggak ada. Kalau gajah hidungnya panjang, semua orang tahu. Gajah buntutnya pendek, semua orang tahu. Jadi dia ngarang seakan-akan hebat, tapi tidak ada maknanya sama sekali. Ternyata mengikuti gayanya Al-Quran. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Di situ ada makna. Tapi di sini ngarang. Nah, ada seorang sahabat yang namanya Amr bin As. Begitu dia dengar Musailama memberikan ayat tentang gajah tadi, Amr bin As bercanda, ada nggak surat yang lain selain gajah? Kata Musailama, ada. Apa itu? Ad-Difda, kodok. Ketika dia ingin baca surat kodok, Amr bin As ogah-ogah itu. Ntar isinya lompat-lompat doang kali. Tapi anehnya banyak yang mengikuti. Karena Musailama membuat ajaran yang menyesatkan, memurtadkan orang Islam, akhirnya nanti Abu Bakar mengirimkan pasukan yang cukup besar yang dipimpin oleh Panglima Khalid Ibnul Walid, menyerang gerakan nabi palsu Musailama Al-Kadzdzab dan memerangi orang-orang yang murtad. Perang itulah yang kita sebut dengan perang Al-Yamamah. Perang Al-Yamamah. Ini kalau bacanya dari jauh, ngantuk-ngantuk dikit, salah baca itu. Perang Al-Yamamah nanti ya. Al-Yamamah. Dan setelah perang Al-Yamamah nanti banyak para sahabat yang hafal Al-Quran gugur di medan perang. Sementara Al-Quran itu masih di dalam dada, belum ditulis. Akhirnya nanti ada gerakan Jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran. Pada zaman Abu Bakar. Lalu nanti di akhir hayatnya Abu Bakar kirim pasukan ke wilayah Persia, Irak. Lalu nanti mengirim pasukan ke wilayahnya Romawi, Syam, dan seterusnya. Dan pada pertemuan yang pertama ini kita langsung mengambil perang Al-Yamamah. Barangkali perang ini buat kita tidak terlalu terkenal. Ternyata ada perang Al-Yamamah. Seperti apa? Inilah sekilas tentang perang Al-Yamamah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Desember tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah.
11 Hijriah. Tempatnya sebuah daerah Yamama di Jazirah Arab. Saya sempat melintas ke tempat itu. Oh, itu yang namanya Yamama, itu ada pelangnya. Sebabnya adalah memerangi orang-orang yang murtad, keluar dari Islam, sekaligus menumpas gerakan dan kebohongan nabi palsu yang bernama Musailama Al-Kadzdzab. Kelompok yang terlibat kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan kelompok murtadin, orang-orang yang murtad yang dipimpin oleh nabi palsu Musailama Al-Kadzdzab. Jumlah pasukan Islam 13.000 dan jumlah pengikutnya Musailama, karena di kampungnya sendiri, kampungnya namanya Bani Hanifah, cukup banyak. Karena mereka ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ikut-ikutan. Jumlah mereka cukup banyak, 40.000. Dan pasukan Islam diberi kemenangan oleh Allah dalam menumpas gerakan nabi palsu. Hanya saja nanti banyak para sahabat yang hafal Al-Quran gugur. Kalau gugur, Al-Quran yang didadakan ikut hilang nanti itu. Karena yang menghafal meninggal dunia, sementara mushaf Al-Quran kita belum ditulis secara lengkap. Nah, seperti apa kita lihat? Pasukan muslimin berhasil mengalahkan pasukan Musailama dan para pengikutnya. Hari ini kita nonton, Pak. Sepertinya saya melihat di sini mulai banyak kelompok sufi ini. Ini kelompok sufi kan? Suka film. Nah, kita nonton ini. Perang Al-Yamama. Penumpasan gerakan nabi palsu dan orang-orang murtad. Ini cukup lama nih, Pak, karena filmnya spektakuler. Gak apa-apa lah kita nonton ini. امضي إلى اليمامة على بركة الله وذلك عهد إليك. Ini suratnya Abu Bakar, surat perintah tugas untuk Khalid menyerang Bani Hanifah, orang-orang yang murtad. من لم أعصه في شيء قط وانظر بني حنيفة إذا لقيتهم إن شاء الله فإنك لن تلقى قوما يشبهون بني حنيفة كلهم عليك ولهم بلاد واسعة فإذا قدمت فباشر الأمر بنفسك. Surat tugas jalan, Khalid pun siap membawa pasukan 13.000. Ini Khalid bin Walid. Ini yang namanya liwa, panji Islam. Yang di depan kita ini Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Selain dia ini sahabat yang hafal Al-Quran, ulamanya para sahabat, ternyata Abdullah bin Umar adalah seorang sniper, pemanah jitu. Jadi banyak perang dia ikut sebagai pemanah jitu. Ini Musailama Al-Kadzdzab. يا بني حنيفة يا بني حنيفة اليوم يوم الغيرة فإن انهزمتم تسترق النساء سبيات وينكحن غير خطيبات فدافعوا على أعراضكم وامنعوا نساءكم. أنا ابن الوليد العود أطلب المبارزة فمن ظن أنه ندي فليخرج.
kebiasaan dulu Pak, sebelum perang ada duel dulu. ألا مبارز آخر؟ وبكم؟ هل هلك كل صناديدكم أم انخلعت قلوبكم؟ إذن أنصت إلي يا مسيلمة، أعرض عليك مخرجا لك ولقومك. ارجع الآن إلى الحق وأعلن توبتك على الملأ، وأنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك كنت في كفر وضلال، وابذل الطاعة لله ورسوله ولخليفة رسول الله، فإن فعلت فأنا أعهد إليك أن أقبل منكم وأعفو عنكم وأضع السيف. ما قولك؟ Dikasih tawaran Musailamah tidak mau bertaubat, justru melawan. Akhirnya kampung Bani Hanifah diserang oleh pasukan Islam yang dipimpin Khalid Ibnul Walid. اختن دماء قومك يا مسيلمة واعطني ما طلبت أعطيك ما تعهدت به لك. Mulai ada gangguan Pak. قد أنصفت وعثرت. محمدا Pasukan Islam banyak yang gugur, yang rata-rata para penghafal Al-Quran. Sampai akhirnya Khalid bin Walid mengambil strategi yang sangat luar biasa. Ada apa ini Pak?
Mudah-mudahan aman. Abdullah bin Suhail. Suhail ini adalah lawyer ternama di zaman jahiliyah. Sebelum akhirnya dia masuk Islam. Dan ini putranya. Ada gangguan, Pak. Sambil menunggu, tidak ada layar akar pun jadi. Akhirnya perang ini berkecamuk cukup dahsyat. Ketika umat Islam mulai terpojok, akhirnya Khalid nanti menggunakan juru yang sangat luar biasa. Kita nonton lagi. Salim ini sahabat yang terkenal hebat dalam menghafal Al-Quran. Dan dia pun gugur. Adiknya Umar bin Khattab gugur. Zaid bin Khattab, adiknya Umar, gugur. Akhirnya pasukan Musailama al-Kadzdzab menyelamatkan diri ke sebuah kebun yang dilingkari dengan tembok yang cukup tinggi dan kokoh, dan kebun tersebut disebut dengan sebutan Hadiqatul Maut, taman kematian. Taman kematian. Sementara mereka menyelamatkan diri ke dalam benteng. Gerbangnya ditutup rapat dan pasukan Islam tidak sanggup menembus karena kokohnya pertahanan benteng tadi. Jadi perang belum selesai. Musuh masih cukup banyak karena benteng mereka melindungi. Maka untuk sementara Khalid memerintahkan pasukan Islam untuk merawat yang luka-luka dan menguburkan orang-orang yang gugur dalam perang Yamamah ini. Siapa saja orang-orang yang terkenal gugur, kita lihat.
para sahabat senior. Zaid bin Umar. رحم الله زيد بن الخطاب مع النبيين الخطاب. والصديقين والشهداء إن شاء الله. أحسنوا دفن أخيكم. Nanti ketika Umar diberitahu adik kandung adiknya gugur, Umar mengatakan, dia mendahului saya dalam dua hal. Dalam apa aja kira-kira, Pak? Adikku Zaid mendahului saya dalam dua hal. Yang pertama dalam Islamnya, Umar agak sedikit terlambat. Ketika Umar marah banyak penduduk Mekah masuk Islam, Umar ingin ngelabrak Nabi Muhammad, tapi di jalan, ngapain ente ngelabrak Rasulullah? Adikmu saja sudah duluan masuk Islam itu. Akhirnya Umar belok ke rumahnya Zaid, sampai di sana dengar potongan surat Toha dan lain sebagainya. Akhirnya Umar wafat. Umar masuk Islam. Kata Umar, dia mendahului saya dalam dua hal. Yang pertama, masuk Islamnya lebih dulu. Dan yang kedua, mati syahidnya lebih dulu. Itu omongannya Umar bin Khattab. Siapa lagi yang gugur? إلى الفردوس الأعلى يا عبد الله بن سهيل. وفيت ذمتك وقضيت الذي عليك، ومات رسول الله وهو عنك راض. أحسنوا دفنه. سبحان الله، عاشا معا واستشهدا معا. نعم الرجل أبو حذيفة بن عتبة، ونعم حامل القرآن سالم. أشهد عند الله لكما ادفنوا أخويكما في قبر واحد، قد عاشا متأخيين لا يفترقان في طاعة الله. Habis waktunya. Pertanyaan ringan. Pasukan Islam ingin melanjutkan perang Yamama, ingin menangkap, menumpas nabi palsu, tapi benteng mereka terlalu kuat. Tembok tinggi, benteng kuat. Pasukan Islam di luar benteng, karena mereka pendatang, mengalami kesulitan. Tadi perang Yamama bulan apa? Bulan Desember, musim dingin. Di luar musim dingin, stok logistik mereka terbatas. Lanjut perang, benteng kuat. Mau pulang, perang belum selesai. Maka Khalid bingung. Musim dingin, stok makanan semakin habis. Mau pulang kembali ke kota Madinah, perang belum selesai, musuh masih cukup kuat, mau lanjut, benteng terlalu kokoh. Disinilah Khalid butuh usulan dari para pasukan. Kalau waktu itu kita ikut menjadi pasukannya Khalid, ada usulan apa Pak kira-kira ini? Kalau nggak ada usulan, perang nggak lanjut. Di luar hujan ya, dingin. Ada usulan apa ini? Nah, disinilah karena waktunya tidak mencukupi ya, atau kita sisakan sedikit. Kita percepat. Akhirnya ada dua nama sahabat yang barangkali tidak terlalu terkenal buat kita. Sekarang kita harus mengenalnya. Yang pertama Al-Barra bin Malik. Yang kedua Wahsy. Siapa Al-Barra? Nyaris jarang kita dengar. Al-Barra bin Malik
Dia punya usulan, wahai Tuan Panglima, badan saya kan kecil, lemparkan saya ke dalam benteng. Nanti saya akan buka bentengnya dari dalam. Begitu gerbang terbuka, kalian serbu benteng tersebut. Kata sahabat, kamu mati bunuh diri. Masa dilempar ke dalam, di dalam kamu bisa ditangkap oleh musuh dan dicincang-cincang. Tapi dia punya usulan yang mungkin tidak dipikirkan oleh musuh. Dan nanti dia berhasil. Dia dilemparkan ke dalam benteng, lalu membuka pintu dari dalam. Ketika terbuka, dia sempat terluka sebelah tangannya, tapi dengan sebelah tangan dia sanggup membuka kunci dari dalam, dan pasukan Islam pun akhirnya masuk. Dengan jasanya Al-Bara' bin Malik, Musailamah Al-Kadzab nanti kalah dan terbunuh. Siapa yang membunuh? Ada tokoh lagi, Wahsy. Wahsy. Siapa Wahsy? Dialah orang yang dulu membunuh Hamzah dalam perang Uhud. Wahsy ini penombak jitu. Dalam perang Uhud, Hamzah, pamannya Nabi Muhammad, ditombak oleh Wahsy. Jadi dosanya Wahsy sangat besar. Yang dibunuh adalah orang hebat, Hamzah bin Abdul Muthalib. Sampai nanti ketika Wahsy itu masuk Islam, umat Islam masih belum bisa melupakan dosanya Wahsy. Dia muslim, dia mukmin, tapi dia pembunuh Wahsy. Meskipun taubatnya diterima oleh Allah, tapi umat Islam, bahasa kita, belum move on. Setiap kali ketemu Wahsy, ya pembunuhnya Hamzah. Yang diingat Wahsy pembunuh Hamzah. Maka pada perang Al-Yamamah ini dia ingin menembus kesalahannya. Agar nanti waktu saya ketemu dengan umat Islam, yang dikenal bukan pembunuh Wahsy, tapi yang dikenal adalah pembunuh Musailamah. Maka ketika dia melihat Musailamah ada di benteng kematian tadi, Wahsy dengan tombak yang dulu digunakan untuk membunuh Hamzah, dia gunakan untuk menombak Musailamah Al-Kadzab. Dengan harapan setelah ini mudah-mudahan saya dikenal sebagai pembunuhnya Musailamah, bukan pembunuhnya Wahsy. Penutup seperti apa? Inilah lanjutan perang Al-Yamamah. Penaklukan Bani Hanifah. Peranan Al-Bara' dan Wahsy. 5 menit selesai, Pak. كيف تفعل يا أبا سليمان قد حصلوا؟ لا سبيل الآن إليه. نحصرهم حتى يجوعوا ونقيم أيام الدنيا حتى تبرد أجسامنا وننشغل عنهم بشهدائنا وجرحنا وما يدرينا أن يأتيهم المدد فنصير بينهم وبين من يمدهم. وكيف لنا أن نتزود في هذا المكان؟ فكيف نصنع وقد أغلقوا على أنفسهم أبوابها والسور مرتفع كما ترى؟ احتملوني وألقوني من فوق سورها عليهم في الحديقة قريبا من الأحجار. Ini Al-Bara' bin Malik. حتى إذا سرت وراء السور عجلت إلى الباب ففتحته لكم، فإذا دخلتم عليهم فتحنا الأبواب الأخرى. تقتل نفسك؟ أقتلهم إن شاء الله. ويحك ترمي بنفسك فيهم، والله ما تبلغ الباب حتى يمزقوك إربا إربا. قد آمنوا أن يصنع أحد منا مثل هذا الصنيع وهم الآن يريحون، وقد ظنوا أنهم صاروا في أمنة ومنعة، فوالله لتفعلن بي ما أقول. أحسن الله عزاءك في ولدك حبيبي يا أم عمارة. لله ما أخذ ولله ما أعطى. احتسبته عند الله يا أبا سليمان. قومي معي يا أم عمارة، فقد أبليت بلاء الحسنة وفيك كل هذه الجراحات. هلمي معي إلى خيمتك، أجعل عندك من يواسي جراحك. هيا هداك الله.
Mudah-mudahan lancar, Pak. أحسنوا دفع حبيب فقد كان برا رضيا. Gerakan penumpasan nabi palsu berlanjut. Pengepungan benteng kematian, Hadiqatul Maut, yang diprakarsai oleh Al-Barra bin Malik. Seperti apa? Ini dia. Tombak kesayangannya, dia menutup masa lalunya dengan membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. قتلت مسيلمة الكذاب! قتلت مسيلمة الكذاب! قتلت مسيلمة الكذاب! Ungkapan Al-Wahsy. بك قتلت خير الناس حمزة بن عبد المطلب، ثم بك قتلت شر الناس مسيلمة. هل أمشي بعد اليوم بين الناس كما يمشي أحدهم فلا يقولون قاتل حمزة؟ Tamat, Pak. Itulah perang Al-Yamamah. Jadi setelah Rasulullah wafat, banyak perang dalam menyebarkan agama Islam, dan pada zaman Abu Bakar, perang yang sangat terkenal adalah Yamamah, penumpasan gerakan nabi palsu. Penutup, karena dalam perang ini sekali lagi banyak para sahabat yang hafal Al-Quran gugur, sementara Al-Quran dalam dada mereka belum ditulis, maka setelah ini pada zaman Abu Bakar ada gerakan pekerjaan yang pada zaman Rasulullah belum ada. Jam'ul Quran, penulisan Al-Quran secara utuh untuk menyelamatkan agar Al-Quran tidak hilang dengan gugurnya orang-orang yang hafal Al-Quran dalam dadanya itu. Dan itulah sunnah. Rasul belum menjalankan, tapi Abu Bakar menjalankan. Di situ ada kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh pasukan Islam dan umat Islam pada umumnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan menjadi orang-orang yang berusaha mendapatkan ridha dari Allah seperti para sahabat itu. Allah ridha kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu anhu, mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.